Halo semuanya, mari kita belajar tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Social function of descriptive text dan generic structure of descriptive text. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol like and share video ini ke teman-teman kalian, dan juga klik tombol subscribe yang bertanda merah di HP kalian. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk memencet tombol lonceng agar kalian dapat mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari channel ini. Ke social function of descriptive text. Social function of descriptive text is to describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi, fungsi sosial dari teks deskriptif itu untuk mendeskripsikan suatu secara khusus, bisa orang, hewan, tempat, atau benda. Kita akan mempelajari generic structure of descriptive text. Ada dua generic structure of descriptive text. Yang pertama yaitu identification. Identification is to identify phenomenon to be described. Jadi di identifikasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi fenomena yang akan kita gambarkan. Yang kedua itu disebut dengan description, to describe or giving information about specific participant like color, the size, and the favorite thing, etc. ya. Jadi di description ini untuk menggambarkan atau memberikan informasi tentang partisipan yang khusus, yang spesifik, bisa warnanya, ukurannya, atau benda favorit dan sebagainya ya. Jadi biasanya ini ada di paragraf 2. Saat kita menggambarkan di sini tanpa kita melihat benda yang sedang kita gambarkan kepada orang lain yang sedang kita ceritakan, itu orang yang mendengarnya itu atau membaca teks kita itu dapat membayangkan seolah-olah sedang melihatnya. Nah, jadi seperti itulah teks deskriptif ya. Dan selanjutnya itu linguistic feature of descriptive text. Yang pertama itu menggunakan specific participant atau noun. Tentunya saat kita mau membuat teks deskriptif atau menggambarkan sesuatu, itu biasanya itu benda nyata yang bisa terlihat ya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menggambarkannya? Bendanya itu bisa benda favorit, bisa hewan, bisa orang, atau tempat. Yang kedua, kita bisa menggunakan adjective to explain to the object ya. Kita menggunakan adjektif atau kata sifat untuk menggambarkan objek yang sedang kita deskripsikan. Contohnya, adjektif itu bisa fat, bisa clean, bisa smooth, dan lain-lain ya. Yang ketiga, kita menggunakan simple present tense. Contohnya, kucingnya gemuk dan lucu. The cat is fat and cute. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan simple present tense, jangan salah. Dan yang terakhir, kita menggunakan detail noun phrase to inform about the subject. Noun phrase untuk menggambarkan subjek yang kita deskripsikan. Contohnya, seekor kucing yang berwarna oranye dari a orange cat. Selanjutnya kita akan melihat atau kalian amati contoh berikut ini. My lovely cat. Hey friends, look, this my pet. It is a male cat. I call it Sissy. It is 2 years old. It is brown and white. Halo teman-teman, lihat kucing ini. Lihat kucing saya. Namanya
It is a male cat. Jadi dia seekor kucing perempuan. I call it Sisi. Saya memanggilnya Sisi. Dia berumur 2 tahun. Warnanya coklat dan putih. Sisi is small but fat. Its fur is so smooth and clean. Sisi itu kecil tetapi gemuk. Warnanya itu sangat lembut dan bersih. It is very playful. Dia sangat suka bermain. It runs here and there. Dia berlari ke sana ke sini. It plays with anything in the house. Dia bermain dengan apapun yang ada di rumah. It plays with curtain, legs of the chair, and especially a ball. Dia bermain menggunakan korden, kaki kursi, dan khususnya itu sebuah bola. Sisi is not picky. It is almost everything. Dia itu tidak pemilih. Dia makan hampir semuanya. Every morning, I give it a small bowl of milk. Setiap pagi, saya memberi dia semangkok kecil susu. Ya. In the afternoon evening, I feed it with fish, rice, tofu, and chicken. Dan pada siang dan sore hari, saya memberi makan dia dengan ikan, nasi, tahu, dan juga ayam. Di dalam contoh ini terdapat 2 paragraf. Pada paragraf pertama itu biasanya disebut dengan identification, untuk mengidentifikasi hewan yang sedang kita bicarakan. Ini ada jenisnya, ada namanya, umurnya, dan juga warnanya. Nah, pada paragraf kedua itu disebut dengan description, untuk menggambarkan kucing itu secara lebih detail lagi. Contohnya, bagaimana bentuknya? Oh, Sisi itu kecil tetapi gemuk, bulunya sangat lembut dan bersih, seperti itu. Di sini dalam membuat teks deskriptif kita menggunakan kata sifat. Ada small, fat, smooth, and clean. Berikut sekian untuk video ini. Semoga kalian dapat memahami dengan jelas dari penjelasan dari video ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Dah.